warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Bu Nur, anak-anak semuanya. Apa kabar? Amin, semoga semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bu Nur akan menyampaikan kisah tentang seorang nabi. Anak-anak pasti sudah tahu nih, yang nabi itu diperintahkan Allah membuat perahu. Oh betul, Nabi Nuh alaihi salam. Baik, insya Allah Bu Nur akan menyampaikan ya anak-anak. Siap-siap semuanya mendengarkan kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Salman Al-Farisi. Baik anak-anak, Bu Nur akan mulai menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam yang pada saat itu masyarakatnya, orang-orangnya banyak yang menyembah berhala. Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan mereka semua. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada mereka, "Wahai manusia, hendaklah kalian menyembah Allah, Rob yang Maha Pencipta, Rob yang menciptakan alam semesta." Akan tetapi anak-anak, mereka tidak mau, bahkan mereka marah. Mereka menghina Nabi Nuh, diusir Nabi Nuh. Mereka tidak mau menyembah Robnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka marah. Tapi Nabi Nuh atas izin Allah tidak marah. Nabi Nuh hanya berdoa kepada Allah, semoga suatu saat mereka mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat, Nabi Nuh alaihissalam Allah perintahkan membuat perahu. Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat perahu karena akan terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya mereka semua mengerjakan pembuatan perahu. Akan tetapi orang-orang yang tidak menyembah Allah, mereka menghina, mereka mengejek, mereka mentertawakan. Hahaha, Nabi Nuh dan pasukannya aneh. Kenapa di padang pasir bikin perahu? Dari mana airnya? Aneh. Kok kita suruh nyembah Tuhannya? Nabi Nuh saja aneh, kok kita suruh menyembah? Mereka semua mengejek. Tapi Nabi Nuh dan umatnya, mereka tidak peduli. Mereka tetap taat kepada Allah. Setiap hari mereka membangun perahu, yang pada akhirnya perahu itu selesai mereka buat, dan perahu itu sangat besar. Nah, mereka heran, orang-orang yang menyembah patung. Bikin perahunya besar. Buat apa perahu besar seperti itu? Mereka semua tetap mentertawakan. Tapi sekali lagi, Nabi Nuh dan umatnya tidak peduli. Mereka tetap membuat perahu dan menyelesaikan perahu. Akhirnya, ketika perahu itu sudah selesai, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa tiap pasangan binatang. Jadi semua binatang berpasangan diminta untuk naik ke perahu. "Wahai umatku," kata Nabi Nuh, "bawa semua naik ke perahuku binatang-binatang yang kalian punya." Dan binatang-binatang yang ada di sekelilingnya, mereka minta untuk naik ke perahunya Nabi Nuh. Atas izin Allah, binatang-binatang itu mau. Nabi Nuh sudah mengingatkan, "Ayo kalian naik, sebentar lagi akan terjadi badai. Allah perintahkan aku untuk mengajak kalian naik perahu, agar kalian semua selamat dari badai dan dari banjir besar."
Orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang kafir itu nak, mereka tidak mau, malah mengejek. Hahaha, Nabi Nuh aneh, naik perahu, mana ada banjir, mana ada hujan. Di padang pasir kok banjir. Tidak usah, kita tidak usah diajak. Akhirnya mereka semua tidak mau ikut. Umat Nabi Nuh dan binatang-binatang yang lain ikut. Atas izin Allah, banyak binatang yang naik ke perahunya Nabi Nuh. Dan umatnya Nabi Nuh semua naik berbondong-bondong. Ayo kita naik ke perahu Nabi Nuh, ayo kita naik. Nabi Nuh sudah mengajak semuanya. Tapi ada saja yang tidak mau naik. Termasuk istri Nabi Nuh dan putranya Nabi Nuh. Mereka tidak mau. Bahkan putranya atau anaknya Nabi Nuh mengatakan, aku tidak mau naik ke perahu. Aku akan naik ke atas gunung kalau badai itu datang, kalau banjir itu datang. Jadi, aku tidak ikut. Sudah diingatkan Nabi Nuh, dia juga tetap tidak mau. Nah, akhirnya putranya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh tidak ikut naik ke perahu. Mereka semua sudah siap-siap di atas perahu. Nabi Nuh memanggil mereka sekali lagi. Silakan kalian naik semuanya. Bila sudah tidak ada yang naik, akan aku tutup pintu perahu ini. Setelah Nabi Nuh perhatikan sudah tidak ada yang naik, maka Nabi Nuh menutup perahu itu. Akhirnya setelah Nabi Nuh menutup pintu perahu, awan gelap menutupi langit. Mendung, awan gelap, dan petir yang menyambar. Tidak lama kemudian, turunlah hujan yang sangat deras. Karena hujan yang terlalu lama, air semakin banyak dan menggenangi pasir yang akhirnya menjadi seperti lautan. Putra Nabi Nuh yang diajak naik perahu tidak mau itu nak. Dia naik ke atas bukit atau gunung. Kan tetapi air semakin tinggi dan akhirnya tenggelam. Tidak ada satupun orang-orang atau binatang yang tidak ikut perahunya Nabi Nuh, mereka selamat. Mereka semua tenggelam. Tolong, 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 tolong. Semua tidak bisa. Nabi Nuh dan kaumnya serta binatang-binatang yang ada di perahu terus berlayar. Perahu itu terus berjalan karena air yang sangat banyak. Dan banjir itu membawa perahu ini berjalan. Petir yang menyambar, suaranya yang menggelegar. Sampai tidak ada orang yang bisa tertolong di bawah sana. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni hamba, lindungi hamba ya Allah. Akhirnya setelah beberapa hari perahu itu berlayar. Mereka semua melihat langit menjadi terang dan hujan pun turun. Istri dan putranya Nabi Nuh tidak tertolong. Mereka semua tenggelam bersama umatnya yang tidak mau menyembah Allah. Alhamdulillah, hujan pun reda. Setelah berhari-hari, perahu Nabi Nuh terombang-ambing. Tibalah perahu itu berhenti di atas sebuah gunung yang namanya Gunung Jodi di Irak. Orang-orang yang selamat berdoa dan bersyukur kepada Allah, termasuk Nabi Nuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lindungi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala saat itu telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. Setelah banjir besar tersebut, tidak ada seorang pun yang tidak beriman selamat di muka bumi. Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang selamat tersebut hidup bahagia, membangun kehidupan baru dan menyebar ke seluruh bumi, termasuk binatang-binatang yang ikut ke perahunya Nabi.
Demikianlah cerita kisah Nabi Nuh alaihi salam. Masya Allah, anak-anak, Nabi Nuh alaihi salam sangat taat kepada Allah. Ketika dia menyampaikan Islam, banyak orang yang tidak suka, banyak yang mengejek. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar, berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa mencontoh akhlak Nabi Nuh alaihissalam yang selalu taat kepada Allah dan bersabar di semua kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu kisah dari Bu Nur. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai bertemu di kisah Nabi selanjutnya. Bu Nur akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.